Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Data Science Talk Series episode keempat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Introduction to Digital Image Processing. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita semua dapat kumpul pada acara kesempatan kali ini dengan keadaan sehat. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada peserta-peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan juga kepada Mas Rian Dea selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Beliau merupakan sedikit perkenalan dulu ya untuk Mas Rian ya. Beliau merupakan Java developer dan IT researcher. Dan sekarang lagi di mana Mas posisinya Mas? Di Jakarta Selatan, Mas Bayu. Lagi di? Jakarta Selatan. Oke, lagi di Jakarta Selatan, lagi di Jaksel. So sekarang ngomongnya udah kayak orang Jaksel gitu, Mas. Apakah masih kayak orang juga. Jogja? Masih orang Jogja. Masih orang Jogja, oke. Ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya untuk nanti untuk materi nanti akan ada sesi Q&A, teman-teman bisa nanti bertanya di mana ya? Di Slido. Jadi teman-teman bisa bertanya di situ. Untuk link Slido-nya nanti akan di-share sama Anitia. Kemudian untuk hari ini cuma ada satu webinar saja. Jadi kan biasanya kita ada 2 sesi, tapi untuk hari ini cukup 1 sesi saja. Itu saja Mas Rian. Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu, mungkin ada yang mau diperkenalkan dulu Mas. Nanti pas masuk presentasi aja Mas Bayu. Oke, berarti nanti langsung bisa di-share aja ya Mas itunya ya, apa namanya itu slide-nya. Atau mungkin ada presentasi kan? Iya, ada. Oke. Begitu teman-teman, selamat mendengarkan webinar ini. Semoga nanti materinya bisa masuk terus bisa diimplementasikan di kasusnya teman-teman. Mungkin teman-temannya kasus tentang image processing dan jangan lupa teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung nanti ditanyakan di slide-nya. Dikarenakan nanti yang kita akan membahas satu persatu pertanyaan teman-teman di sesi Q&A. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke Mas Rian, karena jika teman-teman udah pada kumpul, bisa langsung dimulai aja, bisa langsung di-share aja itunya ya, materinya. Kamera dinonaktifkan nggak Mas Bayu? Nggak apa-apa Mas, cuma kan intro aja biar kenal gitu loh Mas. Oh siap. Oke teman-teman, nanti di akhir akan ada sesi foto bersama, jadi teman-teman nanti persiapan aja ya, biar nampak di foto gitu. Oke. Monggo Mas Rian, sudah bisa dimulai, saya persilahkan. Sudah kelihatan Mas Bayu? Sudah Mas, sudah terlihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, semoga di waktu 2 jam ke depan saya bisa memberikan sedikit wejangan lah bagi kalian yang belum atau sudah mungkin mengenal tentang data science, lebih tepatnya ke image processing nantinya. Semoga di dalam waktu 2 jam itu apa yang saya jelaskan atau saya kasih wejangan ini dapat kalian tangkap dengan baik dan lebih menyukai mengenai data science nantinya. Oke, masuk ke perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rian Dea Pratama. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta sebagai Java developer bermulai pada bulan Februari 2020 hingga sekarang. Lalu saya berhasil menyelesaikan gelar sarjana saya di Universitas Amikom Yogyakarta pada tahun 2019 dan berhasil wisuda pada bulan Februari 2020 juga. Selama kuliah, saya menggemari mengenai riset yaitu computer vision dan robotik. Nah, dengan menyukai robotik juga, saya masuk ke salah satu komunitas yang ada di Amikom, yaitu Hardware Eksperimen Amikom atau biasa disingkat dengan HEXA. Pada
awal tahun 2018 hingga sekarang. Meskipun sekarang sudah lulus, saya juga masih aktif untuk berdiskusi dengan anak-anak yang ada di Hexa itu. Nah, mungkin cukup untuk perkenalannya. Kita masuk ke apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu digital image processing, lalu operasi apa saja sih yang bisa dilakukan pada digital image processing. Kemudian yang ketiga kita nanti akan membahas tentang alur kerja dari digital image processing. Lalu keempat kita membahas tentang evolusi atau perkembangan dari digital image processing. Nanti mungkin kita akan membahas lebih tepatnya ke proses-prosesnya juga. Nah, yang kelima ini saya akan mendemokan hasil penelitian saya yang saya gunakan untuk tugas akhir saya pada saat kuliah dulu. Terus yang keenam nanti ada sesi Q&A atau lebih tepatnya sesi sharing lah nanti kita bilangnya. Oke, kita lanjut ya. Masuk ke materi pertama. Jadi, apa itu digital image processing? Sebelum masuk digital image processing, kita harus paham dulu nih. Jadi, image processing itu apa? Sebelum masuk ke digitalnya. Jadi, kita bahas sedikit tentang image processing ya. Image processing itu merupakan suatu metode pengolahan atau pemrosesan data yang berupa gambar untuk tujuan menyempurnakan gambar ataupun mendapatkan informasi yang kita perlukan. Nah, gambar yang dimaksud di sini nih ada dua, yaitu bisa gambar diam atau still image, biasa disebutnya, atau gambar bergerak atau moving image. Nah, dari image processing ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu ada analog image processing dan digital image processing. Nah, pada analog image processing ini kan tidak terlalu kita bahas pada saat ini ya. Jadi nanti saya akan jelaskan mengenai pengertiannya saja mungkin untuk sekilas saja. Jadi analog image processing itu merupakan pengolahan atau pemrosesan gambar yang dihasilkan oleh alat akuisisi gambar analog. Contoh alatnya itu kamera analog atau gambar yang kita tangkap melalui mata kita. Nah, itu merupakan analog image processing, pengolahan data yang berhasil yang didapatkan dari mata atau kamera analog. Nah, jadi dikarenakan tidak bisa diproses langsung atau disimpan terlebih dahulu, jadi analog image processing ini tidak dapat dioperasikan langsung di komputer. Jadi harus melalui tahap-tahap terlebih dahulu. Nah, yang kita bahas di sini kan digital image processing. Jadi berbeda dengan analog image processing, digital image processing ini diambil dengan alat akuisisi digital. Contohnya itu kamera digital atau kamera smartphone kalian. Lalu ada webcam, scanner, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi secara garis besar, digital image processing itu adalah pengolahan atau pemrosesan gambar yang dihasilkan dari alat akuisisi digital yang saya sebutkan tadi dan tersusun dari sekumpulan pixel. Nah, pixelnya inilah yang memiliki nilai yang mana nanti memiliki koordinat horizontal dan vertikal atau biasa disebut dengan XY dan amplitudo. Nah, koordinatnya ini untuk menunjukkan lokasi atau letak pixelnya, kan ada X sama Y tadi ya. Nah, sedangkan amplitudonya itu menunjukkan intensitas atau nilai intensitas gambarnya itu pada pixel tertentu. Mungkin untuk perkenalan digital image processing cukup sampai di situ. Lalu kita bahas tentang apa saja sih operasi yang digunakan atau yang biasa digunakan pada digital image processing.
Nah, pada dasarnya image processing itu dikembangkan untuk memenuhi beberapa operasi berikut. Yang pertama yaitu image enhancement, lalu image restoration, ada image segmentation, image comparison, lalu image reconstruction, dan yang terakhir feature extraction. Nah, nanti akan kita jelaskan sedikit-sedikit mengenai operasi-operasinya. Yang pertama kita masuk ke image enhancement. Dari image enhancement ini digunakan untuk memperbaiki atau lebih tepatnya untuk meningkatkan kualitas citranya, untuk meningkatkan kualitas gambarnya. Nah, jadi orang ini sering kebalik antara image enhancement dan image restoration ini. Jadi kalau image restoration itu digunakan untuk memulihkan atau memperbaiki gambar ke kondisi semula. Jadi awalnya untuk image enhancement ini kita memiliki gambar yang kurang baik hasilnya, misal gambarnya itu blur. Nah, dengan image enhancement ini kita perbaiki menjadi gambarnya tidak blur lagi. Berbeda dengan image restoration. Jadi image restoration ini contohnya apabila kita memiliki gambar hasil jepretan yang bagus sekali. Nah, lalu kita edit, ternyata hasilnya blur. Lalu hasil editan itu bisa kita edit lagi atau kita lakukan operasi image restoration ini untuk mengembalikan ke kondisi semula agar kembali ke kondisi awalnya. Lalu yang ketiga ada image segmentation. Nah, yang ketiga ini digunakan untuk memecah gambar menjadi beberapa segmen atau beberapa bagian. Contohnya itu biasa digunakan untuk deteksi tepi. Jadi apabila dicontohkan, kita ingin mengambil objek, misalnya kita memiliki foto buah di atas meja. Nah, sedangkan objek yang kita butuhkan di sini hanya buahnya saja, mejanya tidak perlu. Nah, di sini kita butuhkan image segmentation. Jadi, kita akan mengambil objek yang mana buahnya aja, dan mejanya nanti kita ganti dengan objek belakangnya blank atau hitam atau putih nantinya. Nah, disinilah image segmentation ini digunakan. Lalu yang keempat ada image compression. Compression ini digunakan untuk mengurangi atau mereduksi ukuran file. Jadi misalnya, kan biasanya kita jepret itu memiliki jumlah pixel yang lumayan gede ya. Jadi biasanya sekitar 4000 kali 4000 atau 5000 kali 5000 kali 5000. Itu kan butuh proses lama untuk melakukan pengolahannya. Nah, biasanya dengan image compression ini kita kecilkan pixelnya. Jadi misalnya nanti kita kecilkan menjadi 1000 kali 1000 atau 500 kali 500, nantinya tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Lalu ada image reconstruction. Nah, di sini image reconstruction ini digunakan untuk menyusun kembali gambar hasil pemrosesan. Jadi sebagai contoh misalnya tadi kita menggunakan deteksi tepi pada image segmentation. Nah, untuk mengganti meja yang kita buang tadi atau yang kita pecah menjadi beberapa segmen tadi, kita dapat menggunakan image reconstruction ini untuk mengganti background buah tadi menjadi hitam atau putih. Lalu yang terakhir ada feature extraction. Jadi feature extraction di sini digunakan untuk mengekstraksi ciri atau fitur, atau kalau saya menyebutnya yaitu keunikan tertentu dari sebuah gambar untuk dilakukan proses analisis. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu materi ketiga mengenai alur kerja dari digital image processing. Jadi, bagaimana sih alur kerja dari digital image processing tersebut? Pada dasarnya, digital image processing itu sama saja seperti pengolahan data
lainnya, input, output, input, proses, output. Namun di sini saya jelaskan bahwa inputnya itu sudah kita sebutkan tadi di awal ya, yaitu berupa gambar diam ataupun gambar bergerak. Nah, pada saat proses, disinilah operasi-operasi dari DIP atau Digital Image Processing tadi bekerja. Kita dapat menyusun rangkaian operasinya tadi berdasarkan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin membenarkan citranya dulu, atau mengurangi ukuran pikselnya dulu, atau kita ingin deteksi tepinya dulu, itu bisa kita lakukan di sini. Jadi tergantung apa kebutuhan kita. Dan di sini prosesnya, operasinya itu bisa lebih dari satu, malah bisa semua operasi dilakukan pada proses ini, tergantung kebutuhan kita tadi ya. Lalu output yang dihasilkan di sini bisa berupa gambar ataupun nilai hasil ekstraksi fitur tadi. Jadi ataupun bisa keduanya, bisa gambar ataupun nilai. Tinggal yang mana nanti yang kita butuhkan untuk proses selanjutnya. Lalu kita akan membahas mengenai penjelasan berikutnya, itu tentang evolusi atau perkembangan dari digital image processing. Ternyata digital image processing itu tidak berhenti hanya di situ prosesnya. Bahkan bisa dilanjut ke proses yang mana disebut dengan computer vision. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang computer vision ya. Jadi di materi pengembangan atau evolusi dari digital image processing. Jadi perkembangan DIP itu adalah computer vision, yang mana computer vision itu merupakan salah satu perkembangan dari digital image processing, sehingga apabila didefinisikan, computer vision ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dapat mempelajari bagaimana sebuah komputer dapat mengenali objek yang komputer itu amati. Dengan kata lain, bisa dibilang saya memiliki komputer yang mana dapat mengenali wajah saya. Nah, sebagai contoh seperti itu. Jadi maka dari itu, computer vision itu mampu mengekstrak informasi yang diperlukan dari objek untuk menyelesaikan sebuah tugas yang kita berikan. Dan juga computer vision ini merupakan kombinasi dari image processing dan pattern recognition atau pengenalan pola. Jadi di sini terjadi dua proses nantinya. Ada image processing, lebih tepatnya digital image processing, dan pattern recognition. Kita masuk. Nah, sebelum masuk ke computer vision workflow-nya, nanti saya jelaskan bagaimana sih cara kerja dari computer vision ini. Tapi dikarenakan computer vision ini merupakan salah satu implementasi dari machine learning, maka kita diwajibkan untuk melatih komputer kita atau program kita untuk mengenali terlebih dahulu gambar atau objek yang akan kita deteksi nantinya. Biasa disebut dengan proses training. Sehingga nanti gambar yang akan kita deteksi atau akan kita lakukan proses itu dapat dikenali oleh komputer atau program kita. Oke, lanjut ke alur kerja dari proses computer vision. Jadi di sini dikarenakan computer vision itu tadi saya sudah sebutkan bahwa kombinasi dari digital image processing dan pattern recognition. Jadi alur kerjanya itu menjadi dua, yaitu digital image processing dan pattern recognition.
Jadi di sini alur kerjanya itu ada input, lalu digital image processing tahap pertama atau biasa disebut dengan pre-processing, lalu dilanjutkan ke digital image processing kedua. Nanti saya sebutkan di situ ada apa saja sih, ada apa operasinya. Lalu yang ketiga, yang keempat ada pattern recognition, di situ proses identifikasi atau pengenalannya, lalu baru dihasilkan output. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai input. Input di sini pada dasarnya sama saja dengan digital image processing, yaitu gambar diam atau gambar bergerak. Lalu dilanjutkan ke proses digital image processing tahap pertama atau biasa disebut dengan pre-processing. Nah, di sini dilakukan operasi digital image processing yang tadi, yang ada 1 sampai 6. Namun, untuk yang ke-6 itu merupakan salah satu proses dari digital image processing tahap kedua. Jadi, pada tahap pertama ini dilakukan hanya 5 operasi, yaitu dari image enhancement, image restoration, ada image comparison, segmentation, dan yang terakhir tadi ada reconstruction. Nah, di sini saya bisa dibilang dapat diprioritaskan yang mana menjadi kebutuhan. Dan biasanya apabila gambar yang ingin kita olah itu memang sudah dalam kondisi sudah bagus, terus kondisi tidak perlu dideteksi tepi, pre-processing ini bisa dapat dilewati. Sehingga masuk ke digital image processing tahap kedua, atau bisa langsung ke fitur extraction. Jadi sebagai contoh saja, di sini saya memiliki input berupa gambar telinga yang saya gunakan tadi untuk tugas akhir saja, berupa telinga. Lalu pada digital image processing tahap pertama ini saya lakukan image segmentation atau saya deteksi tepi. Atau sebelum deteksi tepi saya ingin ukuran file yang tadinya saya input 4000 jadi 500 kali 500 saja. Bisa dengan mengurangi pixelnya. Lalu saya lanjutkan ke deteksi tepi, yang mana untuk menghilangkan misalnya rambut-rambut kecil atau rambut yang ada di sekeliling telinga kita. Nah, lalu setelah itu bisa kita lakukan perubahan menjadi warna hitam putih atau gambar biner. Oh iya, tadi belum dijelaskan bahwa warna yang diolah di sini biasanya ada 3 gambar, yaitu RGB atau biasa hasil jepretan kita pada kamera smartphone. Lalu yang kedua ada grayscale atau hitam putih. Jadi kalau RGB kan di dalam suatu pixelnya itu memiliki 3 nilai, yaitu nilai R, nilai G, nilai B. Nah, itu memiliki 3 nilai. Sedangkan di grayscale ini hanya memiliki 1 nilai. Yang mana itu merupakan hasil rata-rata dari 3 nilai RGB tadi. Lalu kemudian binary image atau gambar biner. Yang mana di sini gambarnya itu bernilai 0 dan 1. Terkadang orang sering kebingungan mengenai grayscale sama binary image. Padahal dari segi nilai saja ini sudah berbeda. Meskipun grayscale sering dibilang gambar hitam putih ya. Dan hasil untuk binary image juga hitam putih. Jadi memang sering tertipu atau terkecoh pada penyebutan kedua gambar ini. Lalu kita balik lagi ke komputer pre-processing. Jadi setelah kita ubah menjadi hitam putih atau kita ubah menjadi binary image tadi, dapat kita lakukan ke proses selanjutnya, yaitu digital image processing operasi yang kedua, yang mana nanti ada fitur extraction.
yang saya sebutkan tadi, bahwa feature extraction di sini untuk mengekstraksi ciri ya, atau keunikan kalau saya sebutnya, keunikan dari gambar yang akan kita olah. Di sini kan untuk gambar itu bernilainya itu matriks ya, jadi memiliki nilai yang bahkan berjuta-juta atau beribu-ribu nantinya. Jadi saya sarankan memang pada proses pre-processing tadi dilakukan pengurangan atau pengecilan size pixelnya. Jadi fitur extraction-nya di sini tidak begitu berat. Di sini bisa kita lakukan beberapa metode untuk digital image processing operasi yang kedua ini. Di sini bisa kita lakukan transformasi misalnya untuk mendapat nilai yang tidak hanya standar deviasi atau misalnya rata-rata atau dan lain-lain. Di sini kita bisa mendapatkan beberapa nilai dengan menggunakan beberapa metode. Seperti yang saya lakukan pada penelitian saya, pada digital image processing operasi kedua di sini saya melakukan transformasi untuk mendapatkan nilai energi, yang mana energinya itu terdiri dari 4. Nanti saya jelaskan untuk pas demo saja. Nah, jadi setelah saya dapatkan energi, mungkin dapat langsung dilakukan pengenalan pola atau identifikasi. Nah, disinilah sebuah algoritma itu dapat mengenali pola yang akan kita olah, sehingga data atau gambar yang kita input di awal itu dapat dikenali atau tidak. Di sini pada pattern recognition ini banyak algo yang dapat mengenali gambar itu dapat dikenali atau tidak. Contohnya pada saat penelitian saya, pattern recognition ini menggunakan backpropagation. Jadi backpropagation di sinilah yang digunakan untuk mengenali gambar yang saya input itu dapat dikenali atau tidak. Nanti juga saya akan jelaskan sedikit di demo program saya. Jadi setelah pattern recognition ini akan muncul berupa hasil gambar itu dikenali atau tidak. Kalau inputnya berupa telinga, untuk mengidentifikasi itu telinga siapa, kemungkinan hasil akan ada 4, yaitu gambarnya itu seharusnya dikenali dan hasilnya dikenali. Lalu yang kedua, gambarnya seharusnya dikenali namun tidak dikenali. Yang ketiga, gambar seharusnya tidak dikenali dan tidak dikenali hasilnya. Lalu yang keempat, gambar tidak dikenali dan hasil dikenali. Nah, jadi untuk operasi atau alur kerja yang dilakukan pada computer vision berakhir pada output di sini. Jadi pada selanjutnya kita akan bahas mengenai demo atau mendemokan aplikasi atau penelitian yang pernah saya buat sebelumnya. Sebelum masuk ke demo, saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian saya, yaitu Human Ear Identification atau identifikasi telinga manusia. Merupakan salah satu penelitian saya untuk membuktikan bahwa telinga setiap manusia itu dapat digunakan sebagai sumber data yang baik untuk keamanan data yang kita punya. Jadi pada mulanya saya tidak begitu tertarik ke biometrik, namun setelah saya amati, ternyata telinga ini merupakan salah satu objek yang jarang atau yang kurang untuk diteliti, terutama di Amikom pada saat saya kuliah. Jadi saya mengambil biometrik ini terutama untuk membuktikan
bahwa telinga itu dapat digunakan sebagai sumber data tadi. Oke, mari kita demokan aplikasinya. Ini ada tampilan aplikasi yang pernah saya buat atau penelitian saya. Nah, di sini kita tinggal input gambar. Nah, di sini ada data latih. Nah, ini data latih yang saya gunakan untuk proses training pada awal sebelum dilakukan identifikasi. Kemudian kita akan menguji gambar yang berupa objek yang dapat dikenali saja dulu. Jadi yang pertama itu adalah misalnya ya, Gunawan uji 1. Oh iya, di sini saya menggunakan background hitam dikarenakan terdapat rambut-rambut kecil yang tidak bisa dilakukan deteksi tepi pada awal saya melakukan penelitian. Jadi dengan adanya rambut kecil tersebut tidak dapat membuat hasilnya begitu baik pada saat identifikasi. Soalnya datanya masuk juga ke dalam polanya. Maka dari itu saya tutup dengan menggunakan kertas hitam. Setelah kita input gambar, kita dapat memprosesnya. Pada saat proses inilah terjadi proses pengurangan pikselnya. Nah, di sini juga saya perlihatkan bahwa gambar yang awal mulanya sekitar 4000, saya turunkan menjadi ukurannya sekitar 500 kali 500. Jadi di sini ukurannya sudah mengecil ya, tidak sesuai dengan semula. Agar prosesnya itu tidak juga berat gitu pada saat pemrosesan. Terus di sini saya menggunakan discrete wavelet transform, yang mana saya menggunakan wavelet HAR untuk transformasi. Di sini ada 4 nilai, ini adalah energi aproksimasi yang di sini. Lalu pada ini adalah energi horizontal. Lalu dilakukan lagi energi vertikal di sini. Lalu yang terakhir ini adalah energi detail. Ini adalah hasil detailnya bagaimana. Namun di luar itu, di semua gambar kita dapat menemukan min atau rata-rata dari gambarnya. Lalu juga ada standar deviasi. Jadi untuk min dan standar deviasi ini dapat dilakukan untuk semua gambar. Namun untuk energi detail, vertikal, horizontal, dan aproksimasi ini tidak dapat dilakukan apabila tidak menggunakan beberapa fitur ekstraksi. Contohnya tadi transform ke wavelet HAR ini. Jadi dengan melakukan proses pengenalan menggunakan pengenalan pola atau pattern recognition tadi, di sini dapat dikenali bahwa ini merupakan gambar telinga dari Gunawan, dari teman saya yang bernama Gunawan Widisono. Oh ya, untuk kalian yang bingung mungkin nanti masalah objek, cobalah cari objek yang mendekati dengan kita, atau tidak perlu jauh mikir gitu. Jadi kita bisa lihat apa sih yang bisa saya gunakan untuk pengolahan data besoknya. Ini untuk data atau gambar yang dikenali. Kita coba contohkan uji yang dikenali namun hasilnya tidak terdeteksi. Sebagai contoh, apa ya?
Nah, di sini ternyata dengan pola seperti ini yang sebelumnya saya latih ternyata tidak terdeteksi oleh program saya, sehingga membuat ini merupakan file atau gagal gitu pada saat pengujian. Lalu kita coba untuk source code untuk data uji yang tidak dikenali. Untuk tidak dikenali, kita coba misalnya Taufik uji 3. Nah, misalnya di sini ya. Nah, ternyata ini adalah data yang benar bahwa Taufik uji 3 itu tidak saya lakukan data training. Maka dari itu, di sini citra tidak terdeteksi. Lalu, dari data yang tidak dikenali itu terdapat satu data yang dikenali ternyata. Sebentar. Yaitu Taufik uji 3 contohnya. Taufik uji 1 ya. Bentar. Nah, ternyata dengan pola yang saya ambil miring itu ternyata sedikit mengenali dengan energi aproksimasi horizontal, vertikal, detail, dan nilai-nilai yang saya bawa ini mengenali bahwa ini merupakan gambar atau telinga dari teman saya yang bernama Riza. Yang seharusnya data itu tidak dikenali, namun di sini dapat dikenali oleh aplikasi saya. Sehingga membuat aplikasi atau penelitian saya ini mendapat nilai 84% akurat. Dikarenakan ada sekitar 4 data yang tidak benar gitu. Jadi, namun apabila, di sini saya belum jelaskan bahwa citra latih dan citra uji di sini berbeda ya. Jadi citra meskipun kelihatannya mirip, namun saya ambil di sini gambarnya itu berbeda-beda dengan berdasarkan angle atau posisi dengan sudut yang berbeda pada saat saya mengambilnya. Meskipun kelihatannya sama ya. Contohnya saja. Nah, di sini dengan begitu jelasnya terlihat pola bahwa ini merupakan gambar dari teman saya yang bernama Muhammad Hairul Soleh. Mungkin sekian untuk demo aplikasinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi yang terakhir. Di sini saya akan berbagi sedikit mengenai apa saja sih yang saya alami pada saat melakukan penelitian. Mungkin saya akan balikan ke Mas Bayu selaku host. Oke, terima kasih sekali Mas Rian atas materinya. Langsung aja teman-teman, di sini sudah ada beberapa pertanyaan Mas. Mungkin bisa di-share dari panitia DSTS untuk pertanyaannya. Oke, Mas, untuk Mas Rian bisa di-share screen, Mas. Oke. Oh iya. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Mas, dari beberapa partisipan yang sudah bertanya. Kita mulai dari atas saja ya. Di mana, Mas? Oke. Oh iya, Mas, boleh. Pertanyaan yang pertama dari Anonymous, saya bacakan ya, Mas, pertanyaannya. Mas, bagaimana cara coding Python ke Arduino dengan tema image processing? Apakah perlu webcam eksternal atau kamera laptop saja cukup? Nah, seperti itu Mas pertanyaannya, Mas. Monggo bisa dibantu jawab, Mas. Untuk menggunakan Arduino ya? Iya. Sebenarnya saya untuk hardware belum pernah mencoba tentang image processing ke hardware ya. Namun
pada saat saya mengikuti teman yang sama meneliti tentang image processing, di situ saya melihat dia itu terlihat sangat mudah untuk menggunakan bahasa Python, yang mana menggunakan Raspi misalnya. Kalau untuk Arduino mungkin bisa, namun membutuhkan mungkin memori yang cukup besar gitu untuk mengolah datanya. Terus untuk kamera digital atau kamera eksternal atau kamera laptop ya, sebenarnya bisa langsung dengan menggunakan kamera laptop saja. Namun kita kan pasti tahu ya bahwa kamera laptop itu kan hasilnya itu kan tidak begitu baik gitu, dengan hasil yang kurang. Nah, lebih baik kita bisa menggunakan kamera eksternal supaya pada saat kita melakukan proses training ataupun pengenalan pola nantinya, di situ kita dapat mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Begitu Mas Bayu. Oke, berarti tadi alangkah lebih baiknya itu pakai webcam eksternal ya Mas, daripada kita pakai laptop sendiri kan ya. Takutnya nih kalau pakai laptop kan kadang-kadang juga ya burik gitulah ya. Ya. Takutnya malah kurang optimal. Oke, selanjutnya ini lagi ada pertanyaan lagi Mas. Mas, apakah image super resolution digunakan pada project, dan jika iya apakah sudah menggunakan deep learning untuk implementasi super resolution-nya Mas? Monggo bisa jawab. Ini semua anonimus semua yang tanya ya. Ini pertanyaannya gini Mas. Mas, apakah image super resolution digunakan pada project? Dan jika iya, apakah sudah menggunakan deep learning untuk implementasi super resolution-nya? Gitu, Mas. Super image super resolution. Oh, jadi gambar yang resolusinya sangat baik ya? Ya, mungkin seperti itu, Mas. Sebenarnya untuk saat ini sudah banyak yang menggunakan ya. Terlebih misalnya kita tahu mungkin untuk di Indonesia beberapa sudah menerapkan. Namun di luar negeri mungkin saya rasa sudah banyak yang menerapkan ini, terutama di CCTV misalnya. Di sana kan kita dengan CCTV saja sudah bisa mengenali bahwa itu adalah siapa gitu. Jadi dengan CCTV dapat ditangkap di situ gambar manusia dengan nama atau identitas seperti apa. Dan menurut saya itu merupakan CCTV yang memiliki hasil gambar yang bagus gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa super resolution tadi. Dan juga untuk deep learning saya rasa sudah menerapkan, terutama yang untuk di luar negeri. Seperti itu Mas Bayu. Oke, jadi kalau saya ambil dari pertanyaan ini, apakah kita kalau misalnya kita ingin melakukan image super recognition atau recognition kepada image super resolution itu apakah harus menggunakan deep learning atau bagaimana, Mas? Kalau untuk super resolution ya, ya saya rasa bisa menggunakan deep learning. Apakah itu harus deep learning atau nanti mungkin bisa diselesaikan dengan machine learning dengan optimasi mungkin seperti itu, ataukah ada keharusan? Bisa juga dengan machine learning dengan optimasi tadi contohnya, tapi alangkah baiknya dengan deep learning itu. Oke, jadi itu jawabannya tadi ya, yang Mas Anonymous atau Mbak Anonymous yang udah bertanya. Terima kasih BTW udah bertanya. Yang selanjutnya, ini Mas, kesulitan apa yang terjadi ketika melaksanakan tugas akhir atau skripsi yang bertema computer vision? Monggo, ini kayaknya yang tanya anak semester akhir nih. Kesulitan semoga lancar skripsinya ya. Kesulitan bisa jawab Mas Rian? Ya. Sebenarnya kesulitan tiap orang itu beda-beda ya. Nah, tapi kesulitan saya yang saya amati ya. Jadi kesulitan saya sebenarnya yaitu pada saat pengambilan objek. Sebenarnya objek saya pada mulanya itu bukan mengenai telinga, tentang gambar atau video pada saat orang sedang melakukan merokok. Misalnya di TV itu kan banyak yang orang lagi merokok, contohnya di film-film luar negeri ya. Jadi di situ saya ingin melakukan blur atau mensensor gambar orang merokok tersebut atau sedang minum minuman keras, itu ingin saya sensor awal mulanya. Namun dengan saya konsultasi dengan beberapa senior, itu saya
saya nggak sengaja mendengarkan dia bahwa biometrik manusia itu sebenarnya banyak penelitian yang tidak sempat orang lakukan gitu. Jadi apalagi di Amikom yang saat ini mungkin sudah beralih ke AI. Namun pada saat saya masih kuliah itu masih mengenai sistem informasi saja gitu. Jadi kesulitannya yang pertama yaitu tentang objek. Terus yang kedua, kesulitan saya pada saat mencari referensi algoritma atau metode yang saya gunakan. Terlebih pada saat kita menggunakan algo itu kan nggak bisa sembarang. Kita harus meneliti benar-benar algo itu apakah cocok atau tidak digunakan pada objek kita. Lalu pada saat mencari jurnal itu kan juga sering kesusahan. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan bahwa jurnal nasional dan internasional itu berbeda sudut pandangnya. Jadi hasilnya yang nasional menyebutkan misalnya A, lalu yang internasional itu menyebutkannya B. Padahal yang kita belum tahu gitu, yang mana yang benar antara A atau B itu. Jadi saya sarankan untuk lebih meneliti ke jurnal internasional yang lebih dapat dipercaya lah. Oke. Terus yang ketiga, kesulitan terutama di bagian perangkat kita ya, perangkat laptop lah contohnya. Soalnya email processing ini membutuhkan mungkin spek yang lumayan gitu, terutama pada saat training. Soalnya jujur saja laptop saya memiliki prosesor yang kurang, terus RAM-nya yang hanya 4, lalu nggak ada VGA dan lain-lain gitu. Jadi saya sarankan teman-teman juga mengambil objek yang sesuai dengan spek yang kalian ambil, sesuai dengan objek yang kalian ambil gitu nantinya. Mengambil objek yang sesuai gitu. Lalu kesulitan saya tidak bisa jadi patokan untuk kalian, terutama terus berusaha aja lah nantinya. Jangan takut. Mungkin itu Mas Bayu. Oke, jadi kesulitannya emang tadi ya di pengumpulan data ya Mas ya, agak sulit juga karena mungkin data telinga. Kalau open dataset sendiri ada nggak sih Mas sekarang data biometrik telinga tuh sampai sekarang? Sebenarnya kalau data telinga itu banyak Mas Bayu, cuma kan kita mengambilnya itu kan butuh cahaya atau intensitas cahaya yang sesuai ya. Jadi maksud saya open dataset yang di internet, mungkin di Kaggle, mungkin di UCI. Sebenarnya udah banyak Mas Bayu, cuma saya lebih percaya data yang saya ambil saja gitu. Jadi dengan menggunakan data saya, soalnya data yang pernah saya gunakan, yang data yang diambil dari internet itu kan untuk objek telinganya masih terkena sedikit rambut gitu ya. Jadi pada saat pengenalan polanya itu tidak bisa. Dikarenakan rambutnya itu. Terus ada rambut tipis yang mendekati telinga itu kan juga pada saat deteksi tepi itu mengalami masalah gitu. Jadi tetap kebaca. Jadi saya putuskan untuk mengambil data sendiri kemarin. Oke. Soalnya kan terkadang kalau misalnya kita ingin membuat data sendiri, contohnya misalnya kita ingin membangun NLP kan ya Mas ya. Takutnya kan nanti kita bukan ahlinya untuk mendefinisikan sebuah mungkin sebuah sentimen itu menjadi sentimen positif atau negatif seperti itu kan. Jadi kalau misalnya ini aman-aman saja ya Mas untuk penelitian untuk bagian image processing di biometrik telinga ini. Kalau misalnya kita ingin meng-create atau menghasilkan data sendiri itu aman-aman aja ya, tanpa harus ada aman-aman saja Mas Bayu. Aman-aman aja, oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman yang skripsi, semoga cepat selesai. Amin. Amin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Anonymous lagi. Pertanyaannya ini adalah gini, batasan masalah seperti apa yang harus dipertimbangkan untuk skripsi jika saya ingin mengambil topik computer vision? Skripsi batasan lagi. Masalah ya? Iya. Sebenarnya kita harus paham dulu hasil yang akan kita tuju itu apa. Jadi misalnya pengenalan pola seperti saya contoh telinga itu ya. Jadi di situ saya ingin mengenali telinga itu, bahwa telinga itu telinganya siapa gitu. Di situ saya ingin apabila tidak menggunakan background hitam tadi, saya diwajibkan untuk menggunakan deteksi tepi. Tapi apabila tidak menggunakan background hitam tadi, saya bisa langsung melakukannya ke tahap yang lain gitu. Jadi kalau batasan masalah, kita diwajibkan untuk
mengambil gambar atau mempunyai gambar yang resolusinya itu sama. Jikalau berbeda, saya rasa pada saat pengolahannya nanti tetap berbeda juga. Entah di bagian size-nya nanti berbeda, intensitasnya juga berbeda diperlakukannya. Lalu mungkin di aplikasi bisa kalian buat untuk otomatis intensitasnya ya. Tapi menurut saya hasilnya nanti tetap akan sedikit berbeda gitu dengan hasil yang kita jepret dengan intensitas yang sama semua. Lalu batasan masalahnya dengan algoritma yang bagaimana ya menyebutnya? Dengan algoritma tertentu itu tidak dapat menjalankan beberapa operasi. Jadi bisa kita lakukan dengan menjalankan atau menggunakan 2 atau 3 lebih algoritma untuk menjalankan sekali proses digital image processing itu atau computer vision itu nantinya. Mungkin seperti itu Mas Bayu. Oke, jadi sudah menjawab ya tadi Anonymous yang mau menyusun batasan masalah ini. Oke, lanjut pertanyaannya dari Mas Ruslan ini, dia menyebutkan nama Mas. Terima kasih loh Mas Ruslan. Oke, pertanyaannya Mas mau tanya nih, program Mas Rian yang dibuat itu jika dikembangkan lagi yang lebih kompleks, contohnya pada bidang apa ya? Terima kasih Mas Sama. Oh, untuk pengembangan ini ya, lebih kompleksnya gimana? Iya. Jadi menurut saya untuk saat ini mungkin telinga itu belum terlalu dipandang sama pihak medis ya. Jadi menurut saya dikembangkan ke dalam, ini kan saya menggunakan still image ya, jadi gambar diam gitu, hanya berupa foto. Nah besok mungkin bisa dikembangkan ke dalam bentuk pengambilan gambarnya itu berupa video, inputnya itu berupa video. Jadi pada saat deteksi orang bisa mengenali langsung gitu, itu telinganya siapa. Lalu untuk pihak medis ini kalau menurut saya bisa digunakan untuk pengenalan atau pada saat kita mengenali jenazah misalnya. Untuk jenazah kan kalau jenazah yang normal mungkin bisa dikenali dengan DNA atau dan lain-lain ya. Tapi kalau apabila jenazahnya itu misalnya meninggal karena tenggelam, itu kan karena badannya udah mengembang dan lain-lain itu kan. Kita bisa menggunakan ini untuk salah satu pengenalan atau identifikasi identitasnya. Jadi di situ dengan hanya menangkap telinganya saja kita udah tahu gitu. Ini siapa sih gitu. Jadi kalau menurut saya di sini telinga bisa digunakan untuk pihak medis, terutama pada saat pengenalan jenazah tadi. Kalau untuk pengembangan lebih lanjutnya saya kira itu sih, Mas Bayu. Oke, jadi nanti bisa perkembangan lanjutannya bisa ke itu ya, deteksi jenazah dan lain-lain gitu ya, Mas ya. Bisa. Oke, jadi gitu Mas Ruslan untuk jawabannya pertanyaannya ini. Tapi kalau boleh tanya nih, apakah sekarang dikembangkan lagi Mas proyeknya Mas Rian ini? Untuk sekarang saya rasa saya berikan ke junior saya di Hexa ya untuk mengembangkannya. Nah, saya berikan ke adik mungkin sepantaran dengan Mas Bayu untuk mengembangkan ini menjadi video gitu. Jadi ditangkapnya berupa video. Namun dikarenakan algonya kan juga lumayan susah nih. Jadi saya bilang kalau nggak bisa coba beralih ke objek lain aja kalau nggak kuat gitu. Saya bilangnya begitu. Kalau nggak kuat ya. Ya soalnya video itu kan kumpulan gambar ya Mas. Sedangkan gambar itu kumpulan pixel lagi. Jadi dua atau 3 kali kerja gitu. Jadi mungkin lebih berat ya komputasinya nanti ya. Lebih berat. Pas training aja saya untuk gambar aja sempat 2 atau 3 kali ngeblank gitu Mas. Jadi trainingnya gagal, lalu trainingnya gagal. Terus coba minjem laptop yang ada di lab Hexa tadi yang speknya lumayan, saya pinjam untuk proses training, alhamdulillah berhasil dan saya gunakan untuk pengenalan ini. Oke.
Oke, jadi seperti itu ya untuk pengembangan lebih kompleksnya lagi. Selanjutnya ada pertanyaan, ini mungkin pertanyaan sama Mas tadi ya, dari yang sama yang dari atas tadi, yang pertama tadi. Oh ya, Mas, bagaimana cara membuat DIP? Mungkin ini Digital Image Processing ya yang dimaksud untuk dikoneksikan ke Arduino. Apa saja yang dibutuhkan? Jadi sama ya tadi Mas jawabannya. Jadi mungkin perlu mau ditambahkan lagi atau gimana Mas? kalau untuk Arduino saya rasa kita hanya bisa mengambil gambarnya, terus kan kalau Arduino hanya menangkap saja ya nantinya. Untuk pemrosesan kan biasanya kita butuh memori yang cukup besar gitu. Jadi kalau untuk Arduino mungkin bisa, cuma butuh proses yang mungkin lumayan berat gitu loh. Saya sarankan untuk menggunakan Raspi misalnya yang lebih spesifikasinya lebih besar daripada Arduino tadi. Ya. Seperti itu Mas Bayu. Oke, mungkin lanjut. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Animus lagi. Ini pertanyaannya begini, Mas, jika merekonstruksi ulang pixel, apakah ini akan mengurangi ketajaman gambar tersebut? Dan apa ini akan mengganggu proses training gambar tersebut? Seperti itu, Mas. Reconstruction ya? Iya, merekonstruksi itu. Pixel, merekonstruksi ulang pixel. Kalau menurut saya jelas mengurangi kualitas ya, tapi hal itu bisa kita minimalisir gitu loh. Jadi bisa kita minimalisir gambarnya itu nanti hasilnya seperti apa. Dengan menggunakan mungkin nanti ada koefisien yang bisa kita naikkan atau kita turunkan nantinya pada saat coding gitu loh. Tergantung objek yang kita ambil juga, itu jernih atau tidak, terus hasilnya bisa kita sesuaikan dengan intensitas cahayanya juga. Terus apa tadi Mas Bayu? Selain reconstruction? Ya itu, apakah ini akan mengganggu proses training, Mas? Proses training, saya rasa pada saat training kan, biasanya training dengan pengenalan itu dilakukan proses yang sama ya. Jadi misalnya di training itu dilakukan deteksi tepi, saya rasa di pengenalan juga dilakukan deteksi tepi, lalu di pengenalan pola itu pada saat image processingnya dilakukan image reconstruction, saya rasa di pengenalannya juga dilakukan image reconstruction. Jadi saya rasa untuk mengganggu kualitas data trainingnya tadi tidak ya. Soalnya apabila kita melakukan proses yang hampir atau operasi yang sesuai dengan training, saya rasa tidak akan mengganggu gitu. Oke, sudah Mas? Sudah. Oke, jadi seperti itu ada jawabannya teman-teman. Yang selanjutnya, ini ada lagi pertanyaan juga lagi dari Kak Anonymous lagi. Pertanyaannya, izin bertanya, model validasi apa yang bagus untuk digital image processing? Ini mungkin yang dimaksud model validasi itu kayak cross validation, confusion matrix, atau RMA, RMSE gitu Mas. Monggo bisa dijawab. Kalau saya sih menggunakan pada saat itu confusion matrix ya. Soalnya jadi itu ya precision recall gitu ya. Iya. Soalnya menurut saya dengan computer vision matrix aja di situ kita bisa tahu recall-nya berapa, presisinya berapa, terus akurasinya berapa. Jadi di situ sudah lumayan lengkap gitu loh, Mas Bayu. Kalau menurut saya itu. Cuma mungkin ingin menggunakan yang lain tidak apa-apa. Terlebih kita harus paham terlebih dahulu apa saja sih yang kita butuhkan gitu. Jadi jangan menggunakan confusion matrix tapi tidak tahu akusisi, presisinya, terus dengan recall-nya berapa gitu. Jadi kan kita harus paham dulu. Oke. Jadi dulu yang dipakai untuk skripsi ini pakainya confusion matrix ya Mas ya? Iya, untuk memvalidasi datanya ya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk yang bertanya tadi. Terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Mas, bagaimana cara memilih algoritma atau metode yang baik? Ini khususnya untuk itu ya, digital image processing ya tadi ya. Karena kan takutnya terlalu luas gitu kalau memilih algoritma metode yang baik. Monggo bisa dijawab Mas. Untuk digital image processing ya? Nah, digital image processing ini kan sebenarnya algoritmanya banyak ya Mas Bayu. Nah, tapi di sini saya pernah memahami lah untuk
yang discrete wavelet transform. Jadi discrete wavelet transform ini ternyata dibagi menjadi beberapa lagi. Yang saya gunakan di sini ada HAR wavelet transform. Terus ada DAPSIS kalau nggak salah. Terus saya pernah memahami itu, namun tidak saya terapkan ke skripsi saya ini. Soalnya saya sudah dari awal untuk memahami yang HAR terlihat nyaman gitu. Jadi saya tidak melakukan ke yang lain. Terus pada saat itu untuk ekstraksi fitur ya, untuk mendapatkan nilai yang saya bilang tadi unik gitu ya. Terus pada saat pengenalan, saya menggunakan backpropagation, bisa juga menggunakan nanti yang lain untuk pengenalan atau pendekatan yang lain juga. Terus untuk saat ini juga sedang membantu teman saya untuk menganalisis algo winner ya, untuk image restoration atau enhancement. Jadi di penelitian yang sekarang, saya juga membantu teman saya yang sedang menyelesaikan skripsinya tentang image enhancement tadi untuk memperhalus atau memperbaiki gambar hasil dari CCTV gitu Mas Bayu. Kan kita tahu CCTV di tempat kita kan kurang gitu hasilnya. Banyak noise-nya, terus hasilnya sedikit blur gitu kan. Jadi dengan algo winner tadi atau metode winner tadi, kita dapat memperbaiki setidaknya mengurangi noise atau blur yang kita dapatkan dari CCTV. Lalu ada Lucy apa gitu, saya lupa. Juga itu untuk image enhancement atau restoration. Sedangkan image segmentation, deteksi tepi itu saya sempat nyoba tentang apa ya, lupa. Saya sempat nyoba juga pas itu untuk menghilangkan, pada mulanya kan saya mengambil gambar itu kan yang langsung jepret aja ya, tanpa background gitu ya Mas Bayu. Jadi saya sempat kesulitan pas ngilangkan rambut halusnya itu tadi yang saya bilang. Jadi udah gunain deteksi tepi pun rambut halusnya itu tetap ikut sedikit gitu. Jadi pas pada saat pengolahan dan identifikasi itu tetap dapat. Jadi saya rasa deteksi tepi ini diperlukan apabila background-nya itu memang sangat mirip dengan objek yang kita ambil. Mungkin itu Mas Bayu. Kembali lagi kalau misalnya ingin memilih metode yang baik ya harus riset juga ya Mas, harus baca literatur juga. Oh iya, untuk riset saya rasa untuk baca jurnal internasional aja, misalnya IEEE misalnya. Soalnya saya juga melakukan riset dengan jurnal-jurnal itu. Soalnya di jurnal nasional itu kita sering kebingungan gitu. Apabila diartikan malah beda dengan jurnal internasional. Jadi pilahlah jurnal yang akan kalian ambil gitu. Ya. Oke, jadi nanti ya, jadi tetap di awalnya tapi kita melakukan riset dulu ya, melakukan literatur review dan lain seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan yang selanjutnya Mas, masih terkait dengan image processing. Jadi ini pertanyaannya, Mas, saya pernah mencoba pakai OpenCV, ini mungkin modul di Python ya, buat image recognition menggunakan data training yang disimpan di XML. Cara training datanya itu bagaimana ya? Seperti itu. Oh, nggak bisa dijelaskan. Cara training datanya ya, atau pemodelannya ya? Pemodelannya itu bisa menggunakan, seingat saya dulu kalau yang Python itu teman saya pernah menggunakan AWS SageMaker, itu di web kalau nggak salah. Jadi itu tidak terlalu memberatkan spek laptop kita. Jadi di situ kita objek kita ditrainingkan oleh server gitu, atau ditrainingkan oleh server. Jadi tidak perlu memberatkan kita hanya tahu nanti hasilnya seperti apa dalam bentuk file. Nah, data itulah yang bisa kita gunakan untuk proses pengenalan. Tapi di situ kita juga harus paham algo atau metode apa sih yang kita gunakan yang pada saat proses training AWS SageMaker tadi.
Mungkin begitu Mas Bayu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi itu bisa menggunakan server seperti AWS Ya, atau mungkin via untuk jadi nggak perlu meringankan memberatkan komputasi ya. laptop kita. Oke, oke, lanjut pertanyaan dari Mas Kak Anonimus lagi ya. Ini pertanyaannya mungkin kayak soal UTS. Mas, apakah perbedaan energi aproksimasi, horizontal, vertikal, dan detail, serta tujuan dicari nilai tersebut untuk apa? Terima kasih. Sama-sama. Oh, dicari nilai energi tadi ya? Dan juga perbedaan energi aproksimasi, horizontal, vertikal, dan detail itu apa saja? Terus langsung tujuannya apa sih Mas dicari seperti itu? Oh iya, Mbak, saya jelaskan sedikit tentang wavelet ya berarti. Jadi wavelet itu kan nanti hasil akhirnya memiliki 4 energi itu, yaitu energi aproksimasi, energi horizontal, vertikal, dan diagonal, energi diagonal detail ya, atau detail itu. Jadi dibutuhkannya nilai itu dikarenakan data itulah yang nantinya kita gunakan untuk proses pengenalan atau pendekatan pada saat identifikasi. Jadi kan tadi backpropagation itu kan tidak membawa hanya satu data ya. Di situ membawa beberapa data tadi yang saya bawa pada saat ekstraksi fitur tadi ada 6. Jadi data 6 data di situ dibandingkanlah dengan backpropagation tadi untuk dapat mengenali atau tidaknya. Jadi dengan adanya energi itu dapat mengenali. Terus bedanya apa? Oh ya, untuk wavelet, discrete wavelet hal yang saya lakukan itu terdiri dari 2 level ya. Jadi level pertama itu yang pada saat energi aproksimasi, hasilnya tadi yang ada 4 gambar. 4 gambar yang di pojok kiri atas. Nah, itu adalah level pertamanya. Terus dilakukan level keduanya untuk mendapatkan nilai energi yang lainnya yang sedikit. Jadi wavelet semakin sering kita melakukan levelnya, atau jadi levelnya semakin banyak, nanti hasilnya juga semakin kecil juga hasilnya. Terus bedanya apa sih? Jadi bedanya itu kan terlihat dari misal horizontal aproksimasi itu kan kita tahu nilainya tadi besar ya. Nah, jadi di situ adalah seperti nilai keseluruhan dari energinya, bisa dibilang seperti itu. Terus energi horizontal vertikal itu merupakan seperti bagaimana ya menyebutnya? Soalnya ini juga sudah lama ya Mas Bayu. Gitu. Yang jelas keempat energi inilah yang kita bisa dapatkan dari wavelet hari itu. Terus dari energi itu kita tahu keunikannya apa sih dari gambar itu dengan memiliki nilai-nilai itu. Mungkin seperti itu Mas Bayu. Oke, mungkin lanjut aja ya Mas pertanyaannya. Terima kasih sudah bertanya tadi. Pertanyaan ini lanjut dari Kak Anonimus lagi. Bagaimana proses pembuatan programnya Mas? Apakah apa yang harus dipersiapkan? Mungkin yang dimaksud adalah program itu ya, program apa namanya tadi, digital image processing seperti itu. Iya, yang perlu disiapkan ya. Atau mungkin tadi program yang dibuat Mas Rian tadi yang didemokan tadi mungkin. Yang perlu disiapkan itu yang pertama laptop pasti kan. Soalnya laptop juga harus menyesuaikan dengan spesifikasi seharusnya. Namun jika kalian ingin memaksakan bisa minjam tadi misalnya untuk proses trainingnya dengan AWS tadi misalnya, terus kita juga perlu paham dulu algo yang kita gunakan itu apa, objek yang kita ambil itu juga apa, terus kita perlu juga bertanya-tanya sih kalau menurut saya. Jangan pernah takut bertanya dengan orang yang berada di atas kita. Misalnya saya dulu sering bertanya ke anak bimbingannya Ibu Hartati, jadi disitulah saya bisa dapat atau memahami mengenai digital image processing itu, terutama dengan algo yang backpropagation ini. Soalnya perhitungan
backpropagation ini kan bukan main kalau dihitung secara manual ya. Jadi saya rasa jangan pernah takut bertanya sih. Gitu aja Mas Bayu. Gitu ya Mas ya, tetap itu ya, still curious ya, tetap penasaran Ya, gitu ya. Tetap ada rasa penasaran pertama. Oke. Yang mungkin juga harus dipersiapkan juga mungkin niat ya Mas ya, untuk melakukan penelitian mungkin yang paling utama. Kalau niat, lanjut. saya rasa tergantung anaknya ya Mas. Soalnya saya juga sempat berhenti ngerjain skripsi ini, sempat buntu pada saat itu. Sempat buntu selama mungkin sekitar 1 bulan dicariin sama dosen pembimbing. Soalnya saya menghitung back pro itu udah kehabisan akal gitu loh Mas. Datanya begitu banyak, terus ngitungnya komanya juga. Jadi saya rasa jangan pernah takut untuk bimbingan. Bimbingan. Terus jangan takut juga dengan proses hitungan. Terutama di digital image processing ini saya rasa harus sedikit menyukai mengenai perhitungan. Soalnya perhitungannya lumayan juga. Nah, gitu. Itu kemarin di seminar kemarin, di DSS kemarin yang dibahas tentang optimasi kan Pak Rian pernah ngomong juga jangan takut sama itu ya, matematik, kalkulus, aljabar linear dan lain-lain. Nah, gitu. Data di sini kan bukan berupa satu nilai ya, tapi matris gitu loh Mas, banyak nilai. Nah, kita harus menghitung matris kan bukan main gitu. Oke, lanjut aja ya Mas Rian ya. Pertanyaan selanjutnya, ini juga dari Kak Anonymous. Pertanyaannya, Mas, saya ingin belajar tentang image processing. Nah, turun terus ya. Dan computer vision. Kemudian, apakah ada sumber yang direkomendasikan untuk pemula? Seperti itu, Mas. Dulu Mas Rian belajar dari mana? Atau mungkin ada rekomendasi belajar setelah sekarang udah mulai berkarir dan mungkin tahu gimana cara belajar computer vision gitu. Monggo bisa dijawab. Kalau untuk belajar, saya rasa pada saat kuliah itu kan kita dapat dasarnya saja ya. Nah, tinggal kita terapkan. Sebenarnya saya juga banyak baca di jurnal ya, Mas. Jadi, pada saat baca jurnal itu, jika satu jurnal itu saya rasa kurang cocok, saya hapus, terus saya lanjutkan ke jurnal berikutnya gitu. Jadi, jurnal yang telah saya rasa tidak cocok itu tidak akan saya baca lagi gitu. Jadi, pertama itu tetap cari jurnal yang sesuai tadi, sesuai dengan objek kita. Terus cari dosen atau mentor yang sesuai dengan objek yang kita ambil. Misalnya kita mengambil image processing, ternyata dosen kita itu kurang mengerti dengan image processing. Jadi nanti mungkin sedikit agak kurang ini ya, kurang sedikit pemahaman gitu pada saat bimbingan. Jadi kita mintanya begini, ternyata dosen mintanya begitu. Nah, intinya bagaimana kita dapat. Itulah pinter-pinter belajarnya, jangan explore juga, stay curious gitu. Oke, kalau ini kan pertanyaan mungkin dari teorinya ya, teori tentang image processing ya. Terus kalau menjadi mungkin bisa ditambahkan untuk belajar learn to code-nya gimana sih Mas? Kalau misalnya nanti kita ingin mengimplementasikan image processing ke dalam bahasa pemrograman, mungkin ada sumber belajar yang menurut Mas itu worth it atau bagaimana? Kalau untuk saat ini, saya kan biasanya menggunakan MATLAB ya Mas. Untuk beberapa aplikasi yang pernah saya gunakan untuk MATLAB, sebenarnya MATLAB kan udah ada webnya sendiri. Di situ terlihat lengkap gitu mengenai penjelasannya, terus cara implementasinya gimana, di programnya gimana, terus apa hasilnya nanti dalam bentuk apa, di situ kan sudah jelas. Namun biasanya kan kita tuh sedikit takut gitu untuk nyoba-nyoba. Nah, saya sarankan pada saat kita baca mengenai penjelasannya itu dipahami sedikit-sedikit gitu. Jadi kita paham sepatah dua patah kata dulu. Jadi ini maksudnya gimana sih gitu. Terus apabila kita menggunakan Python, itu saya pernah nyoba mungkin kurang berhasil. Pada saat itu kan telinga ini mau saya ubah ke dalam bentuk bahasa Python ya. Tapi sempat bingung pada saat pelatihannya gimana. Terus saya sempat coba-coba cari mengenai bahasa pemrograman Python. Untuk yang image processing itu sebenarnya sudah banyak, namun saya sedikit kurang paham gitu. Jadi sudah
yang aplikasi yang MATLAB ini sudah jadi, saya rasa mungkin bisa dikembangkan 2 atau 3 tahun lagi gitu untuk yang Python-nya. Ternyata untuk saat ini malah belum kesampaian gitu Mas Bayu. Untuk yang Python saya rasa di GitHub itu sudah banyak sih Mas Bayu mengenai deteksi tepinya gimana. Tinggal dikolaborasiin aja nanti gimana caranya. Oke, nambah terus pertanyaannya. Oke, jadi intinya tadi ya, don't be afraid and stay curious ya, jangan takut dan juga tetap merasa penasaran. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari saya Ganteng. Terima kasih. Wah, saya ganteng. Pertanyaan gini, selamat siang. Saya mau tanya apakah jumlah data image itu mempengaruhi value dari file underscore accuracy? Soalnya value dari accuracy saya naik turun terus, terima kasih. Atau mungkin ini kayak pertanyaannya seperti apa lah, apakah data image itu mempengaruhi tingkat akurasi dari sebuah model gitu Mas? Saya rasa mempengaruhi ya, soalnya semakin banyak data atau citra latihnya nanti, maka semakin dikenali pula gambar yang akan kita identifikasi gitu. Jadi tapi kalau misalnya semakin banyak juga, apakah nanti tidak menimbulkan variance dalam data Mas? Seharusnya apabila dia memiliki nilai yang unik, saya rasa tidak sih Mas Bayu. Soalnya tergantung ekstraksi fitur yang kita ambil. Di situ apakah memang unik, apakah nanti menyerupai dengan data yang lain gitu. Oke, jadi seperti itu jawabannya tadi. Mengaruh apa enggak Mas? Mempengaruhi. Mengaruhi. Oke, terima kasih ya Mas, saya Ganteng. Lanjut teman-teman, kita ada pertanyaan terakhir, dan nanti kalau misalnya ada nambah lagi silakan ya teman-teman yang mau bertanya bisa langsung join ke slido.com dengan kodenya 50334. Oke, pertanyaan terakhir, last but not least ya, tapi nggak tahu nanti kalau misalnya ada lagi ya Mas. Kalau skripsi ngambilnya digital image processing, sebaiknya buat program sendiri atau pakai library kayak OpenCV tadi, dan apa kelemahan kalau buat sendiri? Oke, seperti itu. Kalau buat sendiri, yang jelas pasti bingung ya Mas Bayu. Soalnya pada saat proses training itu kan kita buat program trainingnya sendiri itu. Nah di situ kita sudah mulai bingung, lalu kita jalankan ke proses pengenalannya juga bingung. Saya rasa kalau kita lebih memahami untuk OpenCV, dilakukan OpenCV saja. Namun apabila kita sudah nyaman atau kita sudah paham mengenai alur kerjanya, mungkin saya rasa bisa coba untuk buat programnya sendiri, tidak perlu OpenCV lagi. Oke. Dan kelemahan sama kelebihannya, tapi ini kelemahan aja ya. Kelemahan dari buat sendiri apa Mas? Untuk buat sendiri, ya pertama kurang lengkap. Kita kan sebagai manusia itu kurang gitu loh Mas Bayu. Jadi kok kayaknya hasilnya kurang gitu. Kita pengen merubah lagi. Nah, sedangkan hasilnya itu sudah memiliki tingkat akurasi yang lumayan gitu. Kalau kita buat sendiri kan pasti kita pengen akurasinya itu yang yang mendekati hampir 100% gitu misalnya. Jadi kekurangannya yang pertama itu tadi yang saya sebutkan, jadi kelemahannya kita pasti kebingungan. Yang kedua, kita nggak pernah puas dengan hasil akurasinya nanti misalnya. Terus mungkin itu aja Mas Bayu. Oke, seperti itu Mas. Mungkin untuk sesi Q&A ini sudah habis tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih Mas Rian dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Kira-kira mungkin Mas Rian ada tambahan lain atau mungkin ada closing statement atau bagaimana pesan buat teman-teman, tips and trick atau mungkin apalah. Silakan Mas, monggo bisa disampaikan dulu sebelum kita nanti ada foto bersama, dan juga nanti kita akan mengumumkan untuk acara selanjutnya kita akan topiknya apa gitu. Monggo Mas. Untuk tips atau trik ya. Jadi yang pertama menurut saya, belajar untuk menyukai sesuatu, tapi tidak berdasarkan cara belajar orang, tapi menyukai dengan cara belajar sendiri. Jadi misalnya orang lain itu cara belajarnya A, kita tidak harus mengikuti cara belajarnya. Jadi kita bisa membuat cara belajar kita sendiri. Terus mencoba untuk mencari mentor atau orang yang bisa diajak ngobrol mengenai objek atau algoritma yang kita ambil. Terus yang ketiga, cari referensi yang banyak, lalu terutama untuk jurnal internasional yang saya bilang tadi. Terus cari objek tidak perlu yang jauh-jauh, yang sekitaran kita saja, tapi yang orang itu tidak pernah
tidak pernah untuk menunjuk bahwa itu objek yang bagus gitu. Lalu jangan takut untuk memulai dan tetap semangat untuk belajarnya. Gitu aja sih Mas Bayu. Oke, terima kasih ya. Jangan takut untuk memulai dan tetap semangat untuk belajarnya. Tadi sudah kita dengarkan teman-teman semua untuk materi tadi mengenai digital image processing. Bagi teman-teman yang tertarik atau ingin melanjutkan nanti bahasan ini, teman-teman bisa follow kami di Instagram di @dstalkseries. Nanti kita akan announce lagi apakah nanti ini akan dilanjutkan atau nanti akan ada bahasan-bahasan yang lain mengenai data science, dunia data science, AI, machine learning, dan lain-lain. Dan selanjutnya, kita akan ada acara DS Talk Series yang ke-5, yaitu kita akan membahas mengenai ini ya, sistem rekomendasi atau recommender system dengan judulnya yaitu mengintip kecanggihan teknologi Spotify, memilihkan lagu yang bagus buatmu. Jadi, kalau teman-teman di sini yang mungkin pakai Spotify, pakai YouTube, pakai Another kayak Joox dan lain-lain, itu mesti sudah familiar ya dengan apa nanti sistem rekomendasi. Jadi teman-teman mendapatkan rekomendasi next song atau mungkin next videos itu yang bagus dan sesuai dengan preferensi kita. Nah, seperti itu. Nah, kita akan bahas tuntas di acara besok di minggu depan tanggal 22 Agustus bersama dengan Pak Arif Akbar Luda. Beliau merupakan dosen dan juga peneliti IT. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang tertarik nanti bisa langsung join saja, tinggal ditunggu stay at home aja atau dari tim dari kita nanti akan kirim email atau invitation mail biar teman-teman nanti bisa langsung join, dan juga yang belum mendaftar nanti bisa langsung mendaftar aja di linknya di bit.ly registrasi DSTS. Seperti itu teman-teman. Sekarang saatnya kita foto bersama. Dimohon untuk teman-teman bisa untuk open camera karena tak kenal maka tak sayang dan juga tak lihat maka tak sayang juga. Jadi teman-teman bisa open kamera supaya nanti kita bisa foto bersama. Oke, seperti itu. Untuk tim panitia sudah siap ya, panitia itunya. Untuk apa namanya itu yang untuk mengcapture. Oke, sudah pada open semua. Nah, oke, kelihatan kan sekarang. Oke. Mas Rian masih WFH sekarang, Mas? Sekarang udah masuk kantor, Mas Bayu. Oh, sudah masuk kantor. Gimana suasana di kantor? 2 bulan sekarang udah masuk kantor. Masih dengan protokol yang sama ya. Iya, tapi dengan suasana yang sama dengan nggak ada COVID ya. Ramai juga kan di luar. Oke, silakan teman-teman panitia bisa langsung di capture saja. Kelihatan gitu ya, seger gitu ya. Yang capture siapa nih? Oke, kalau sudah bilang ya Mas, dia kasih aba-aba yang capture ya. Ya, tolong capture. Dikasih aba-aba tolong. Iya. 3, 2, 1. Ya, 2, 1. Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti ikuti terus kita di Data Science Talk Series. Jangan lupa follow kita di Instagram di @dstalkseries. Kita akan bahas semuanya nanti. Akan ada bahasan-bahasan yang menarik. Setelah recommender system kita akan membahas sedikit ke NLP lagi. Kita akan balik ke NLP dan juga akan ada workshop juga di bagian NLP. Terima kasih Mas Rian atas kesempatannya. Kalau misalnya nanti kita undang lagi untuk ada workshop atau untuk apa ya, kita nggak apa-apa ya Mas, kira-kira ya Mas ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Tetap semangat belajarnya, tetap stay safe dan juga jangan lupa untuk tetap mengindahkan protokol kesehatan ya bagi teman-teman yang sering beraktivitas di luar. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan, dan tadi don't be afraid and stay curious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.